Sekarang kita akan lanjut masih di pembahasan UN Matematika SMA 2001 untuk jurusan IPA. Di sini kita akan bahas dari nomor 7, nilai minimum fungsi objektif 5x 10y plus 10y pada himpunan penyelesaian sistem persamaan yang pada grafik di samping. Kita akan menyelesaikan soal nomor 7 ini. Caranya adalah kita lihat dulu pertama. Di sini ada arsiran. Arsiran sini menandakan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Terlebih dahulu kita harus bikin persamaan-persamaan ini dari grafik ini kita akan bikin menjadi sebuah persamaan. Kita lihat persamaan yang pertama, kita ambil titik 0,32 dan 16,0 di sini. Itu akan kita jadikan sebagai garis pertama. Kemudian cara cepatnya adalah di sini yang menjadi Y ini kita bisa bilang langsung 32X tambah 16Y. Gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan cara cepat atau baik cara sebenarnya salah satunya adalah seperti ini. Jadi yang sebagai Y kita akan jadikan dia sebagai X, 32X kita ngomongnya. Dan yang sebagai Y 16 ini kita akan ambil jadi 16Y. Kalau sudah sama dengan hasil perkalian antara dua titik tersebut, 16 kali 32. Kalau udah kita bagi 16 di sini, jadi tinggal 2X tambah Y sama dengan 32. Berikutnya yang garis kedua juga kita lakukan hal yang sama, 16 dan 48. Jadi 0,16 dan 48 jadinya adalah 16X dan 48Y. Sama dengan 16 kali 48. Dan seterusnya. Kita singkat untuk yang 24 dan 36 juga sama. Berikutnya adalah dari sini kita akan mendapatkan bahwa dari yang sisi yang diarsir kita mendapatkan 5 titik tepi. Jadi di sini kita akan menggunakan salah satu cara yaitu namanya uji titik tepi. Kita akan melihat di sini titik-titik tepinya ada apa aja. Yang pertama adalah ada 0,32 di sini. Lalu di sini itu adalah perpotongan antar garis 1 dan garis 3 yang tadi kita sebutkan di atas. Dan yang ini adalah perpotongan antara garis 2 dan garis 3. Dan yang terakhir adalah 48,0. Karena di sini kita belum menemukan perpotongan garis 1 dan 3-nya, maka kita cari terlebih dahulu. Kita menggunakan eliminasi di sini. Kita menghitung secara eliminasi, sehingga mendapatkan hasil X-nya 6 dan Y-nya 20. Berikutnya hal yang sama kita cari ke perpotongan garis 2 dan garis 3. Kita eliminasi juga sehingga mendapatkan titik 24,8. Setelah kita mendapatkan titik-titiknya, berarti kita punya 4 titik sekarang. Barulah kita mencari namanya nilai minimum. Nilai minimum di sini kita masukkan titik-titik tadi ke dalam persamaan minimumnya, fungsi objektifnya. Jadi tujuannya adalah kita mau mencari 5X tambah 10Y. Maka yang 0,32 ini kita masukkan jadi 320. 6,20 jadi 230 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil terkecil di sini adalah sebesar 200. Oke? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 di sini kita punya soal pertidaksamaan logaritma. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Untuk membuat pertidaksamaan logaritma, kita harus membuat setengah ini menjadi bentuk logaritma yang berbasis sama dengan sebelahnya. Atau boleh kita bilang langsung 9 log 9 pangkat setengah. Jadi boleh kita masukkan langsung. Kalau di sini angka 5, boleh langsung kita bilang 9 log 9 pangkat 5. Kalau sudah, karena ini dia basisnya sama dan basisnya lebih besar dari 1, maka kita tinggal ambil tengahnya saja. Jadi X kuadrat plus 2X lebih kecil dari 9 pangkat setengah. Atau kita ubah jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Kalau sudah, jadilah hasilnya 3, lalu kita pindahkan ke kiri untuk diselesaikan. Ternyata di sini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat, kita harus mencari batas-batasnya terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung dikerjain. Kita faktorkan terlebih dahulu sehingga mendapatkan nilai X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Kalau sudah, baru kita uji. Kita menguji. Gimana cara mengujinya? Kita masukkan angka 0 misalnya. Kalau kita masukkan angka 0 ke sini, ternyata hasilnya adalah minus. Hasil akhirnya adalah minus. 0 tambah 0 kurang 3. Berarti hasilnya adalah minus 3. Maka bisa kita simpulkan di daerah yang ada 0-nya. Itu akan bersifat minus.
negatif. Dan yang sisanya itu bisa kita bilang selang-seling, jadi plus min plus, seperti itu. Atau cara cepat lainnya adalah kita tinggal lihat dari bentuk x kuadratnya aja. Kalau di sini x kuadratnya positif, maka hasilnya pasti plus min plus. Kalau x kuadratnya di sini negatif, maka min plus min. Seperti itu, terus yang kita lihat, yang kita ambil di sini adalah yang lebih kecil dari 0, maka yang kita ambil adalah negatif di sini. Kalau sudah lihat, kita ke syaratnya. Apa maksudnya syarat? Dalam suatu logaritma, tidak boleh suatu nilai logaritma memiliki hasilnya di sini tidak boleh kurang dari 0. Jadi harus lebih besar dari 0. 0 pun nggak boleh. Jadi syaratnya adalah selalu yang di sini harus lebih besar dari 0. Kalau sudah kita faktorkan dapat dua nilai dan ini pertidaksamaan kuadrat lagi. Seperti tadi kita bikin titik-titiknya dan ini lihat di sini x kuadrat berarti plus min plus. Seperti itu. Kalau sudah kita mencari irisan antara dua garis yang kita bikin tadi, yang pertama dan yang kedua, kita bikin menjadi satu gambar, satu penyelesaian. Sehingga didapat bahwa hasilnya adalah x lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari min 2, atau x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Seperti itu nomor 8. Berikutnya nomor 9. Di sini kita punya suku banyak fx jika dibagi dengan x plus 1 akan bersisa 8 dan dibagi x min 3 bersisa 4. Apa maksudnya di sini? Dalam suatu suku banyak, kita mendapatkan bahwa formulanya adalah fx sama dengan hx dikali px ditambah s. Apa maksudnya? H di sini adalah hasil, p-nya ini adalah pembaginya. Jadi kalau misalnya kita bilang fx dibagi x plus 1, bisa kita bilang fx sama dengan hx dikali x plus 1 ditambah sisanya. Sisanya di sini adalah 8. Oke, berikutnya lagi, dari persamaan ini, bisa kita tulis f-1 sama dengan 8. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita ganti x-nya min 1, dan di sini jadi x-nya min 1, dan di sini juga jadi x-nya min 1. Apa di sini? Min 1 tambah 1, berarti jadi 0. Maka hx dikali 0, atau h min 1 dikali 0 akan habis. Maka tersisa tinggal sisanya saja. Ini disebut teorema sisa. Oke? Maka seterusnya juga bisa kita lanjutkan seperti itu. Dibagi x min 3 bersisa 4. Berarti boleh kita tulis f3 sama dengan 4. Di sini, ketika q min 1 sama min 9, apa artinya? Lihat di sini lagi. Dibagi x plus 1 bersisa 9. Berarti q min 1 sama dengan min 9. Jika dibagi x min 3 bersisa 15. Berarti q3 sama dengan 15. Oke, seperti itu ya. Lalu berikutnya, jika hx sama dengan fx kali qx, maka sisa pembagian hx oleh x kuadrat min 2x min 3 adalah berapa? Gimana cara mengerjakannya? Kita tulis lagi, oh hx itu adalah fx kali qx. Maka bisa kita tulis seperti tadi, fx kali qx sama dengan h di sini adalah hasil ya, berbeda dengan h di sini. H di sini adalah notasi dari hasil pembagian. Jadi kalau hx dibagi x kuadrat min 2x min 3 bisa kita tulis fx kali qx sama dengan hasil dikali pembagi ditambah sisa. Apa perbedaan dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya adalah di sini pembaginya berupa berderajat 1. Maka sisa di sini akan berderajat 0. Tapi jika di sini dia berderajat 2 pembaginya, maka sisanya akan memiliki derajat 1 atau ada x-nya di sini, maka kita harus menentukan ax plus b. Seperti itu. Kalau sudah, ini kita faktorkan menjadi x min 3 dan x plus 1. Kita lihat di sini, bahwa untuk membuat ini menjadi 0, kita bisa lakukan seperti yang tadi. Kita masukkan x-nya 3 dan x-nya min 1. Maka bisa kita tulis f min 1 kali g min 1 sama dengan, di sini pasti akan menjadi 0, ditambah dengan A dikali min 1 ditambah B. Seperti ini jadinya. F min 1-nya tadi adalah 8, Q min 1-nya adalah min 9. Kalau kita kalikan jadi minus 72. Berikutnya yang F3 Q3 juga sama. Supaya ini jadi 0, berarti kita masukkan X-nya 3. Berarti F3 kali Q3
sama dengan H3, pasti sih jadi 0 langsung, jadinya adalah 3A tambah B, seperti yang tadi. F3 dan Q3-nya kita kalikan jadinya 60, baru nanti kita eliminasi ketemu A dan B-nya. Oke, baru tanyakan lagi sisanya adalah AX plus B. Yang tadi kita buat, sisanya adalah AX plus B. A-nya adalah 33, B-nya adalah min 39. Maka di sini kita bisa mendapatkan bahwa jawabannya adalah yang E, karena sisanya adalah 33X min 39. Oke, demikian soal pembahasan untuk nomor 7 sampai nomor 9. Semoga bisa dimengerti dan share ke teman-teman bagi yang membutuhkan. Oke, thank you.